Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini ada chat yang masuk ke saya dari salah seorang akhwat ya Ustadz. Bagaimana ketika saya dilamar oleh salah seorang ikhwan yang dia ini bukan lulusan pondok, tapi ikhwannya insya Allah sholih. Tapi dia duda Ustadz, dia duda. Nah, bagaimana Ustadz saya menyikapinya? Maka saya tanya dulu ya kepada akhwat tersebut, apakah laki-laki ini tergolong laki-laki sholih? Karena sholih itu tidak selalunya dia dari pondok. Ya, masuk pondok belum tentu menjamin dia itu adalah orang yang sholih. Alhamdulillah Ustadz sholih. Nah, dia walaupun dia duda tapi insya Allah dia sholih. Nah, begini teman-teman semuanya, khususnya akhwat yang bertanya kepada saya, insya Allah ya, dari rambu-rambu atau ciri laki-laki sholih itu ditandai dengan agama. Bagaimana dia itu memegang teguh dengan agama ini, maka insya Allah dia adalah orang yang sholih. Maka Rasulullah SAW di dalam riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, "Idza ja'akum rajulun man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu." Apabila telah datang kepada kalian seorang laki-laki yang kamu ridhoi agamanya, kamu ridhoi akhlaknya, fa'ankihuhu, maka nikahkanlah dia. Wa illa, jika engkau tidak menikahkan dia, takun fitnatun fil ardi wa fasadun, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi ini ya, dan terjadi fitnah di muka bumi ini. Maka dari sebuah hadis ini kita bisa menjadikan dasar bahwa buat kalian, buat kamu akhwat ya, ketika datang seorang laki-laki yang kamu lihat agamanya dia, akhlaknya dia, kemudian kamu ridho, maka terimalah walaupun dia adalah seorang duda. Karena duda atau janda itu tidaklah masalah ya. Yang jelas dia adalah seorang yang sholih atau sholihah. Rasulullah SAW sendiri nikah pertama kali, istri pertama kali adalah seorang janda, ya. Dan baru istri yang ketiga itu Aisyah radhiyallahu anha, dia menjadi istri yang yang bikr, yang perawan, ya. Nah, maka dari itu ya, begitu juga sebaliknya. Tidak ada aibnya ketika kamu itu mendapatkan suami yang duda. Apalagi kalau dia itu sholih, kamu tahu akhlaknya, kamu tahu agamanya, maka insya Allah dia akan baik-baik saja. Nah, kemudian pertanyaan, Ustadz bagaimana? Apakah wajar ketika dia ini khawatir cemburu dengan istri yang dulu? Jadi suami ini kan punya istri, istrinya meninggal dunia ketika melahirkan, dan anaknya pun meninggal dunia juga. Jadi istrinya, anaknya meninggal juga. Nah, ketika mau menikahi seorang akhwat, akhwatnya ini khawatir kalau cemburu dengan istrinya yang pertama dulu yang sudah meninggal itu. Apakah ini wajar Ustadz? Ya, wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja, karena itu juga pernah dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau itu cemburu dengan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi seringkali Rasulullah itu ya menceritakan tentang kelebihan-kelebihan Khadijah, dan itu didengar oleh Aisyah. Aisyah cemburu, ya, cemburu tentang Khadijah yang selalu disebut-sebut oleh Rasulullah, di mana Khadijah ini belum ada yang menggantikan di hati Rasulullah itu. Ya, itu wajar-wajar saja. Tapi
hal demikian itu tidaklah menjadikan kita, penghalang kita untuk menerima dia. Maka buat kamu para akhwat, buat kamu yang dilamar, lihat ridho, jika kamu ridho terhadap agamanya, jika kamu ridho terhadap akhlaknya, maka insya Allah jika kamu menerima akan baik-baik saja. Insya Allah akan menjadi masa depan yang cerah buat rumah tangga kamu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.